ada kelompok anak kecil, tapi kok mereka gini ya, Siti. Sebentar, itu Siti yang mereka sebutin tuh emang Siti sosok yang aku bilang dari awal atau? Entah mengapa sosok anak kecil yang memang kami temui selalu mengungkap nama Siti yang memang sudah kami cari dari awal penelusuran. Kalau saya lihat sih memang ya satu itu anak kecil lah. Assalamualaikum. Wow, assalamualaikum Misi. Ternyata rumahnya pun unik. Karena kalau bisa dilihat ini seperti ada panggungnya. Iya benar-benar. Panggung kecil dan kayaknya anak-anak tadi emang suka usil ya. Buktinya tadi dia langsung merespon keberadaan Kak Rudi. Iya, dan begitu masuk rumah ini, saya rasa seperti ada hawanya yang panas, menyakitkan. Sebentar Tasya. Ini ada seperti sisa-sisa aura kebencian, seperti rumah ini tuh diserang sama sihir gelap, sihir hitam. Tapi Kak Rudi balik lagi, sosok anak kecil yang tadi Kak Rudi sempat lihat tuh sekarang lagi ada di mana? Tadi mereka dari sana main dan mereka tiba-tiba masuk ke dalam sini dan menghilang. Sepertinya mereka jalan ke arah belakang rumah ini. Tapi mau coba lihat di sini nggak? Coba deh ke sini. Karena kalau untuk tempat ini, assalamualaikum. Wah, bau banget. Iya lagi. Ngerasa beda juga nggak Fasya? Iya, ini tuh apa, ruangan kamar ya sebelumnya ya? Betul. Jadi ini ruang kamar. Termasuk kamar utama ya Kak Rudi ya. Karena residu energinya itu kuat di sini. Berbeda dengan lokasi tadi dekat perairan. Kalau di air itu kan mereka memang cenderung memberitahu bahwa ada perbedaan wilayah. Kalau di sini kayaknya memang aku nggak tahu ya, jujur aku belum bertemu dengan sosok Siti yang tadi dimaksud, dan aku juga nggak ngerti dengan sosok anak-anak kecil yang sebenarnya membawa kita ke ruangan ini. Tapi kalau di ruangan ini tadi aku melihat adanya sosok terbungkus tapi tumben Fasya. Ini semua wajahnya putih, tapi kayak putih daging yang terkelupas. Beberapa waktu lalu memang pernah ada warga yang melihat adanya sosok terbungkus di area ini. Belum lama nih, tapi ada tapi sebentar doang. Di sono pojok tuh. Tak hanya sosok Siti yang memang belum kami temui. Nyatanya di rumah ini terdapat banyak sosok yang sudah menampakkan diri kepada kami. Bahkan adanya sosok terbungkus yang berbeda di tempat ini pun semakin menambah kesan mistis yang memang ada di rumah ini. Lantas mampukah kami menemukan siapa sosok Siti sebenarnya? Perlahan tapi pasti kami pun mulai mampu menguak apa saja yang memang terjadi di tempat ini. Bahkan adanya makam tua yang memang tidak banyak orang tahu pun ternyata terdapat hubungannya dengan sosok yang memang ada di sini. Anehnya pun kami belum bertemu dengan sosok Siti yang memang meneror warga selama ini. Jadi tukang beca kan bawa barang. Lewat setelah lewat itu dia nemuin dia berdiri aja. Pas dia nengok rambut panjang. Dan itu tuh berdiri tadi di sana, lalu sekarang pindah ke dekat sini. Cuma aku mungkin tanya dia ada kaitannya sama Iya, mungkin langsung ditanya aja Kak Frisly boleh. Apakah sosok ini mengetahui juga soal adanya sosok Siti di bangunan ini? Benda. Apa kamu mengetahui tentang keberadaan Siti di ruangan ini atau rumah ini? Tetap sama kayak anak kecil tadi Kak, nggak ada jawaban. Karena di ruangan ini sendiri kita tidak bertemu sosok yang ada kaitannya dengan Siti, mungkin kita lanjut explore kali ya Kak Rudi, Kak Frisly. Ayo. Kami pun melanjutkan penelusuran ke area lain dari rumah ini. Kalau ini
Ini sebenarnya malah Rumah ini tempat ibadah kalau yang part ini ya Kak ya. Ruangan ini ya. Dipakai untuk beribadah, jadi hawanya beda kan sama kamar sebelumnya. Iya. pas waktu tadi di luar itu saya ngerasa kayak rumah ini nih ada seperti wangian yang aneh yang membuat tempat ini tuh dicap penuh mistis sama warga sekitar. Wewangian aneh seperti apa Kak Rudi? Seperti wangi minyak yang biasa digunakan untuk ritual. Adanya bau wangi yang dirasakan Rudi memang beberapa kali pernah dialami oleh warga yang memang tinggal di area ini. Karena serem gitu. Ya itu kadang-kadang suka nemu-nemu wangi-wangian gitu. Dan itu menambah kesan mistis ya kata Kak Rudi. Tapi Kak Rudi di ruangan ini sendiri tuh mungkin Kak Frisly atau Kak Rudi apakah melihat satu sosok yang mendiami ruangan ini sendiri? Mungkin kita bisa coba keluar ke ruangan lain. Yuk. Tak menemukan suatu sosok yang ada di ruangan ini, kami pun mencoba untuk melanjutkan penelusuran ke area lain. Baunya nggak enak. Ya. Ini di tempat ini pekat sekali ya auranya. Kenapa Kak Frisly? Rame banget, kayak banyak yang ngintip dan gak nyaman. Ya. Saya butuh bantuan Fasya. Boleh Fasya? Iya. Ngapain Kak Rudi? Saya mau kamu ke sana. Entah mengapa, tiba-tiba saja Rudi mencoba meminta Fasya untuk berdiri di ujung ruangan. Karena kayaknya kayak emang kita butuh jembatan antara kita untuk mungkin bisa memanggil sosok-sosok yang kuat yang berada di ruangan ini. Jadi Fasya coba di sana, Kak Rudi coba kita lebih fokus lagi karena aku mau kita dapat informasi lebih tentang keberadaan dari sosok Siti yang kita cari. Fasya coba agak munduran lagi, boleh? Oke, aku nggak berani deh Kak Rudi. Saya minta night vision, boleh? Coba tangan kamu dibentangin ke arah belakang dan kamu boleh ceritain juga ke kita apa yang kamu rasain. Karena aku yakin, Aduh serem banget lagi, aku nggak berani nengok ke belakang iya, sih. aku yakin dari ranah belakang dan juga dari sekitar aku ini beda banget auranya. Benar kata Kak Rudi kalau mungkin ada sosok yang jelas ingin bercerita kepada kita. Dan sekarang ada sosok yang menyeringai di belakang Fasya. Gak apa-apa. Kayaknya cara mereka mengganggu. Fasya turun aja. Enggak, Bentar. aku di sini aja nggak apa-apa. Halo. Ada sosok perempuan ya? Iya. Rudi mencoba berkomunikasi dengan sosok perempuan yang ada di ruangan ini. Kamu siapa? Kak Rudi, diam tolong nyalain lampu. Astagfirullahaladzim. Fasya, coba kesini nggak apa-apa. Assalamualaikum. Halo. Mungkin ada sosok yang emang jelas mau bercerita. Wah, aku kayaknya nggak berani deh Kak Frisly. Sakit. Kamu Siti. Kasih tahu kita kamu Siti.